Halo semua, selamat siang. Jumpa dengan saya, Kevin Yosua. Kesempatan kali ini saya kembali lagi di Karo Cerita dan KPM Maros Cimahi. Kebetulan, siang ini saya membuat sebuah konten bagaimana turbang bis Kapulaning Rahayu R162 yang nantinya akan menjadi TD03. Buat kalian baru mampir di channel Kevin Yosua, jangan lupa subscribe dan menyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, untuk bis Kapulaning Rahayu R162 ini untuk unitnya kan untuk bagian luar nih, ini kan semua udah di las atau di ganti platnya ya. Jadi untuk tapak luarnya itu nggak perlu saya rekam, jadi bisnya itu belum ada yang dikerjakan lagi karena bisnya itu semua udah diselesaikan yang untuk bagian luar ya. Jadi informasinya itu bisnya bakalan didempul, jadi untuk bagian luar udah siap didempul. Oke, di konten kali ini saya akan merekam apa saja ya bagian-bagian yang belum di las atau diganti flat ya untuk di bis Kapulaning Rahayu R162. Jadi bikin kontennya itu saya mengenai seputaran apa saja yang rusak-rusak di bis Kapulaning Rahayu R162 ini. Ini kan bis reguler. Bis reguler itu biasanya itu lebih banyak sih kropos-kroposnya. Jadi soalnya gini, untuk unit yang kemarin repair itu yang udah di repair sekarang udah keluar itu unitnya yang XR179 jadi TD01, dan yang kedua tuh yang MR itu ya, yang punya Pak Muhammad Rizky. Oke, kalau yang punya Pak Jironi yang nomor serinya R itu mobil wisata, jadi nggak gitu parah sih yang kropos-kroposnya. Jadi untuk unit R162 atau TD03 ini, jadi untuk unitnya itu apa aja ya yang harus diperbaiki. Untuk yang bagian bagasi ini kan sudah jelas ya nih, ganti flat ya. Tapi sepertinya sih untuk yang bagian rangka ini nih, ini agak kropos juga sih sebenarnya. Kelihatannya harus diperbaiki lagi nih ya. Tuh, untuk bisnya nih ya, untuk yang R162 ini. Terus kemudian untuk yang bagian flatnya ini ya, yang saya pegang ini kan lumayan kropos sih, udah karat-karatan. Nah gini nih, untuk bagian luarnya, kenapa yang bekas platnya itu dicat glowing? Soalnya aku dapat komentar dari Kang Ali Mahmud. Kang Ali Mahmud itu admin dari Kapulaning Rahayu ya. Itu katanya agar karatnya tidak merembet. Nah ini contoh nih, untuk yang bagian bawah pintu nih, yang bawah nomor kode R162. Ini kan harusnya diganti, udah diganti flat ya, jadi kan udah digulinda tuh, jadi harus di glowingin sih. Ini belum di glowingin, soalnya gini nih, pas aku lihat itu agak berkarat sih kalau nggak di glowingin gitu. Soalnya kan ini kan terkena hujan, soalnya kan parkir bisnya itu belum ada kanopi ya. Ini semoga area yang parkiran Kapulaning Rahayu R162 ini sudah diglowingin ya. Oke, sekarang kita langsung lanjut ya ke bagiannya tuh ya, untuk di bagasi nih contohnya. Kan udah ganti flat ya. Oh, udah ganti flat nih. Kan untuk yang bagian tengahnya kan belum nih, belum diganti. Kan masih ada bekas karat-karatnya. Jadi pas Bang Gozali ketok-ketok itu kayaknya masih bagus, tapi udah karatan. Jadi apa gunanya nih kalau tidak di glowingin? Nah ini contohnya nih, ini kan flashnya udah baru, tapi udah karatnya tuh merembet. Biasa itu kalau karat itu tuh istilah tuh agak jahat ya, jadi bisa merembet gitu, jadi kayak ngerusak gitu. Jadi kalau misalnya tidak di glowingin, jadi karatnya tuh nggak akan merembet. Tapi kalau belum di glowingin gini nih, yang flat baru itu merembet. Nah, sepertinya sih untuk yang saya tunjuk ini kan masih kuat ya, tapi saran saya sih mesti diganti lagi, harus dilas lagi nih. Soalnya untuk unit yang R162 ini emang bis paling parah kroposnya dari bis yang sebelum-sebelumnya. Kalau yang MR itu aku lihat tuh sedikit-sedikit sih. Nah, terus untuk yang bagian atas-atasnya nih, wah udah kropos-kropos banget ya. Ini untuk bagian bagasi ini sudah diglowingin ya. Nih, ini flatnya udah baru. Jadi yang harus diperbaiki lagi untuk rangkanya nih. Nah ini udah kropos juga nih.
Wah, udah bolong-bolong ya. Ini sepertinya harus ganti rangka lagi sih. Kalau menurut saya nih untuk yang R162 untuk di bagian bagasi. Jadi saya ngerekam itu bagian apa aja yang masih harus diperbaiki. Kalau untuk bagian luar sih emang udah siap didempul, ini udah siap didempul. Tapi untuk handle bagasi ini pasti diganti dah. Oke, setelah kita tiap bagian kiri, kita depannya nih udah ya, udah nampak. Untuk bagian tengahnya ini punya Sumber Jaya ya. Jangan dibilangin dong. Enggak, enggak apa-apa. Boomnya udah. Itu jadi lagi dipinjam dulu gitu ya. Buat ukuran gitu. Tapi nggak apa-apa sih. Kan sekedar nyoba aja dulu. Karena untuk yang GR udah ada nanti. Untuk handle-nya nih kita lihat lagi. Untuk handle-nya harus diganti sih, feeling aku. Ya. Nah, untuk yang bagian bagasi nih contohnya nih, untuk yang bagian kanan. Nah, kalau bagian kanan tuh beda lagi. Nah, ini kan flatnya nih diganti semua. Beda kalau yang sebelah kirinya tuh cuma setengahnya yang diganti. Tapi ini kan nggak gitu berkarat ya. Nah, untuk bagian rangka, ini udah rangka baru. Nih. Soalnya yang kemarin dipotong nih rangkanya yang ini nih. Untuk yang R162 ya. Nah, untuk yang bagian atasnya tuh. Oh. Harus diganti lagi nih rangkanya nih. Berat juga. Jadi ditutup lagi ya bagasinya. Karena takutnya bisa kehujanan. Bisnya. Nah, ini udah diglowingin. Kita lihat untuk bagian tengahnya. Nah, ini lumayan berat sih. Tapi waktu yang kemarin baru datang tuh langsung tutup lagi. Tapi sekarang udah di setel lagi, udah diperbaiki. Jadi gampang nutup sendiri gitu. Soalnya waktu pas baru datang gampang nutup sendiri. Nah, ini sudah diganti ya nih flatnya ya. Jadi yang diganti itu flat bagian depan sama tengah. Tapi kalau yang bagian belakang nih, ini sepertinya sih flatnya emang belum diganti. Tapi udah diganti sih. Itu emang udah diganti. Tapi masih agak karatan gitu ini. Ini sepertinya harus diganti flat baru. Jadi contohnya flat baru nih seperti ini nih. Tuh. Kalau yang tobat kiri ini jadi cuma pinggir-pinggirnya aja. Tapi yang saya tunjuk yang bagian bagasi itu sama, jadi belum diganti perlu. Sepertinya harus diperbaiki lagi. Tapi untuk flatnya sih yang diganti itu kuat. Untuk bagian lalu mungkin akan diganti lagi gitu. Kita lihat nanti aja ya. Oke. Sekarang untuk yang bagian depannya. Maksudnya bagian ke interior. Waduh, popik. Kita lihat yang untuk bagian interior. Apa aja bagian yang hancur-hancur yang harus diperbaiki. Oke. Ini untuk bagian karpet ya. Ini emang harus diganti ya. Tuh. Terus untuk list tangganya. Terus untuk di depannya nih. Ini ya, di balik karpet ini harus diganti. Ini soal wah udah hancur-hancur semua tuh ya. Ini harus diganti. Ini udah ganti plat baru, dudukannya, list tangga, terus list tangga juga ini diganti, karpet juga udah pintik-pintik. Ini emang untuk bagian depannya juga ini harus diganti juga ya. Tuh, list tangga, untuk list railnya emang harus diganti juga ya. Ini udah berkarat semua. Jadi emang bisnya tuh udah lumayan sih, lumayan banyak yang rusak-rusak nih untuk yang R162. Kemudian untuk bagian sininya tuh ya, tuh yang udah bener-bener diganti untuk karpet putih, terus untuk list railnya ya, untuk list rail jok maksudnya itu. Kemudian untuk lover AC-nya, ini udah pasti diganti. Soalnya aku udah dapat info bocoran dari Chef Dava, putra dari Pak Jironi. Nah, ini pasti diganti. Tapi kalau yang untuk bagian yang saya pegang ini masih bagus ya. Untuk penahan nih, misalkan penumpang naik, ini bisa sambil pegangan gitu kalau nggak pegang kursi gitu. Terus untuk bisnya ini kan emang nggak ada untuk tutup bagasi ya, tutup bagasi kabin. Nanti bakal dipasang, tapi nggak tahu bakal diganti apa enggak. Tapi untuk bagian lampu interior ini masih bagus kelihatannya.
emang udah diganti sih, tapi nggak tahu diganti lagi atau enggak. Untuk bagian dinding sih pas aku cek itu belum ada yang pecah-pecah, tapi kayaknya masih bagus untuk dinding. Tapi kayaknya permintaan penumpang kayaknya harus diganti, tapi nggak tahu juga nih. Mudah-mudahan pasti diganti ya. Tapi yang harus jelas diganti itu adalah nih bagian karpet tuh kotor-kotor. Terus udah gitu robek-robek semua tuh. Tuh bagian kirinya tuh. Wah, ini udah lumayan parah. Jadi ini emang lebih parah sih daripada unit yang RR sebelumnya. Tapi kalau yang MR juga sama, agak lumayan juga. Cuman kalau untuk yang bagian MR itu bagian belakangnya yang benar-benar hancur tuh bagian belakang. Kalau yang untuk R162 nih, tuh kita lihat. Tuh, ini benar-benar harus diperbaiki nih ya. Tuh. Tuh. Jadi emang benar-benar diganti. Tapi untuk karpetnya bakalan warna krem gini, apa yang warna ornamen kayu? Saya kurang tahu itu. Tapi mungkin kayaknya ganti warna deh. Tapi informasinya bakal spesial untuk unit R162 ini. Untuk bagian dinding-dinding pas aku cek itu ini nih. Ini lumayan nih. Tapi ini mah nggak gitu parah sih. Tapi untuk bagian ini sih masih bagus kelihatannya mah. Tapi yang harus benar-benar diganti itu adalah untuk bagian karpet. Terus kemudian untuk yang ini nih, yang saya tunjuk. Kalau di yang unit sebelum-sebelumnya itu lumayan hancur sih. Tapi kalau yang ini sih masih bagus. Tapi kayaknya memang harus diperbaiki lagi untuk ganti rangka ya. Jadi ini lumayan banyak sih untuk yang R162 ini. Kemudian untuk yang bagian belakang. Ini sih kelihatannya emang masih bagus. Tapi emang harus diperbaiki lagi. Apalagi untuk cover bagian belakang. Ini harus benar-benar diganti total. Nah contohnya nih. Untuk bagian atasnya kan ini sudah pecah ya. Kalau misalkan ini dipertahankan. Jadi kalau nggak diperbaiki. Info dari Pak Tono kan Pak Tono bagian interior. Walaupun AC bisa bagus apapun, ininya bolong dikit udah pasti nggak ngaruh ke AC gitu. Jadi walaupun misalkan AC-nya dingin, ya tetap aja panas. Seperti itu. Nah, terus kemudian nih untuk yang bagian samping kanannya ya. Tapi kalau saya rekam nih katanya kiri. Jadi kalau kita duduknya arah depan gini, ini pasti artinya di kanan. Kalau kita lihatnya ke arah belakang itu pasti kiri, seperti itu. Untuk kursinya pasti diganti. Terus untuk yang bagian cover pilar, ini cover pilar ya, ini pasti diganti. Tuh, ini juga pasti diganti apa enggak? Ini saya kurang tahu. Ini pasti diganti juga nih. Ini benar-benar banyak yang diganti ya untuk yang nantinya TD03. Tapi untuk yang bagian pintu tuh, cover pintu atau backlighting itu kayaknya masih bagus. Tapi diganti apa enggak saya kurang tahu. Biasanya sih kalau ada yang udah lumayan parah itu pasti diganti. Soalnya kalau yang bagian cover pintu ini enggak gitu parah sih. Tapi udah lumayan bolong-bolong, tapi pasti diganti dah ini mah. Nah untuk unit R162. Tapi untuk list tangga yang bagian pinggir kiri atau kanan itu masih bagus. Tapi itu bagian karpet nih, ini kadang nih suka mengganggu. Nih yang robek-robeknya ini. Jadi unitnya emang harus benar-benar diperbaiki nih ya ke bagian interior. Jadi konten saya kali ini mengenai apa aja bagian-bagian yang harus diperbaiki pada interior bagasi. Tapi itu bagian luarnya udah siap didempul. Kalau soal ngelas untuk yang bagian itu tuh yang depan, yang pas saya injak itu tuh yang bagian depan tuh, itu pas bagian interior dikerjakan. Kalau Bang Gozali itu biasanya bagian luar, tapi nggak tahu juga nih ya. Jadi untuk unit R162 tuh tulis tangganya tuh ya, untuk yang bagian ruang kemudi itu udah mulai patah-patah. Jadi benar-benar harus diperbaiki. Terus untuk bagian ini juga nih, ini benar harus diganti total. Soalnya kalau misalkan dipasang lagi, ya tetap aja lepas lagi gitu. Jadi benar-benar harus diganti total untuk bagian karpet untuk yang R162 ini. Jadi laporan saya hari ini, apa saja bagian-bagian interior yang harus diperbaiki untuk unit R162 ini.
Tuh. Nanti ini akan didempul lagi. Nanti dicatnya warna hitam. Seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk unit L162. Oh ya, untuk headlampnya ini kan emang punya sumber daya. Cuman dipinjam dulu buat pengukuran gitu. Gak apa-apa dong, kalau buat pengukur mah gak apa-apa. Tuh, nanti udah siap didempul ya untuk unit L162 ini. Oke, cukup sekian video saya mengenai update terkini. Apa aja bagian-bagian harus diperbaiki pada bis Gapura Ning Rahayu R162. Terima kasih sudah mampir di channel Kevin Joshua. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saya. Oke, sampai jumpa pada video berikutnya. See you.